Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Elisa Dianti akan mempresentasikan tentang harta wajib zakat yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini akan membahas tentang harta wajib zakat yang secara umum disepakati oleh para ulama. Kesepakatan itu terbentuk karena adanya teks baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan akan kewajiban zakat dalam harta-harta ini. Secara umum, kategori harta yang ada teks Al-Quran dan hadis ada 5 jenis, yaitu emas dan perak, pertanian, perdagangan, binatang ternak, dan rikas atau barang terpendam. Yang pertama, zakat emas, perak, dan uang. Dalam pandangan Islam, emas dan perak merupakan harta yang berkembang dengan alasan menjadi simpanan dan potensial. Inilah emas dan perak merupakan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Selain itu juga ada beberapa hadis Nabi SAW yang membahas zakat emas dan perak. Salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim. Walaupun dalam nas Al-Quran dan hadis hanya disebutkan emas dan perak, namun mayoritas ulama memasukkan uang, walaupun bukan dari emas atau perak, ke dalam kategori ini. Hal ini dikarenakan pada masa dahulu emas dan perak dijadikan sebagai uang dan digunakan sebagai alat penyimpanan harta. Ketika saat ini banyak beredar uang yang bukan dari emas dan perak, seperti uang kertas dan uang logam atau bahkan uang non-tunai, maka semua jenis uang tersebut dimasukkan dalam kategori ini. Oleh karena itu, yang termasuk dalam zakat emas, perak, dan uang ini adalah uang tunai, simpanan emas, perak, dan tabungan. Kemudian, nisab dan kadar zakat emas, perak, dan uang. Ulama sepakat tentang nisab perak yaitu 5 uqiyah atau 200 dirham. Kesepakatan ulama ini karena banyaknya hadis tentang nisab perak. Karena mata uang perak pada masa Nabi SAW lebih banyak peredarannya dibandingkan uang emas. Jika dikonversi dalam timbangan kontemporer, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 200 dirham setara dengan 595 gram, dan ada yang mengatakan bahwa 200 dirham setara dengan 672 gram perak dengan timbangan kontemporer. Sedangkan nisab emas terdapat perbedaan pendapat, walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa nisab emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. Jika dikonversi dalam timbangan kontemporer, ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan bahwa 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Perhitungan ini mengikuti pendapat bahwa 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Sebagian ulama berpendapat bahwa 20 dinar setara dengan 94 gram emas. Sebagian kecil ulama seperti Hasan al-Basri mengatakan bahwa nisab emas adalah 40 dinar. Sedangkan kadar zakat harus dikeluarkan, ulama sepakat bahwa zakatnya adalah 2,5% dari total aset keuangan yang dimilikinya. Perhitungan zakat aset keuangan ini dihitung menjadi satu kesatuan. Artinya, harta seseorang yang berupa emas, perak, dan uang dijadikan satu, kemudian dinilai. Jika total dari keseluruhannya mencapai nisab, maka dikeluarkannya zakatnya. Yang kedua, yakni zakat hasil pertanian dan perkebunan.
Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, juga hewan, serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Kedua, hal ini merupakan salah satu sumber penghasilan tertua dalam peradaban manusia. Para fuqaha bersepakat atas kewajiban zakat hasil pertanian berupa tanaman dan buah-buahan. Kesepakatan ini karena kuatnya hujah Al-Quran, salah satunya yaitu surat Al-An'am ayat 4 dan salah satu hadis Rasulullah yaitu hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yakni zakat binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang yang dipelihara dengan tujuan untuk dikembangbiakkan. Dalam fikih Islam, binatang ternak diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pertama, pemeliharaan hewan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kedua, hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu. Yang ketiga, hewan yang digembala untuk tujuan peternakan. Lalu, ketentuan binatang ternak wajib zakat atau an'am jika 1. Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa 1 haul. Kedua, saimah. Ketiga, ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Keempat, zakat yang dikeluarkan yang kualitasnya sedang. Lalu, dalam fikih zakat, binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 tipe, yaitu pertama, unta dan berbagai macam jenisnya. Kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang atau ma'iz dan domba. Yang keempat yakni zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikeluarkan ketika telah mencapai haul. Zakat harta barang dagangan adalah menurut 4 mazhab berpendapat bahwa barang dagangan wajib dizakati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 267. Selain itu juga ada beberapa hadis Nabi yang membahas zakat barang dagangan. Salah satunya yaitu hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Adapun syarat zakat barang dagangan yaitu nisab, haul, niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, tidak dimaksudkan sebagai kunyah. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas. Yang kelima yakni zakat rikas dan barang tambang. Ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan rikas. Ulama Syafi'i dan yang sependapat mengatakan bahwa rikas adalah harta terpendam dalam perut bumi milik orang masa lampau yang sudah tidak diketahui pemiliknya. Dasar kewajiban zakat atas rikas ini adalah hadis Nabi SAW yang artinya dan dalam harta terpendam ada rikas 1/5. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sedangkan zakat barang tambang yakni para ulama terdahulu berselisih pendapat tentang zakat barang tambang. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan mereka dalam mendefinisikan rikas. Mereka yang mendefinisikan rikas secara umum sebagai barang terpendam di perut bumi. Mereka memasukkan barang tambang sebagai bagian dari rikas, sehingga hukumnya sama. Sedangkan
Mereka yang mendefinisikan rikas secara khusus, mereka tidak memasukkan barang tambang ke dalam rikas. Barang tambang yang wajib dizakati adalah yang milik swasta. Barang tambang yang menjadi milik negara tidak wajib dizakati, sebab semua hasilnya akan digunakan untuk kepentingan publik. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau salah saya dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.